Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Kembali jumpa dengan saya untuk video diskusi kali ini. Nah, dalam video yang bakal Anda saksikan, di sini kita akan mengetahui bahwa ada lagi seorang wanita yang mengaku dirinya adalah nabi, dia dari seorang Kristen. Ya, namanya Widianti. Widianti ini mengaku dirinya adalah reinkarnasi dari Nabi Daniel. Ada-ada aja ya. Dan dia memprediksi tahun 2027 akan turun musibah, dan kayak pembuat Alkitab itu akan turun sebanyak 1440 sekian, dan dia akan mengutuk bagi mereka yang menghujat ataupun yang tidak percaya. Nah, bagaimana serunya pengakuan dari seorang wanita Widianti yang merupakan reinkarnasi dari Nabi Daniel, dan dia merupakan nabi juga katanya. Baik, saya hanya bisa mengucapkan selamat menyaksikan. Yang bertubuh penghulu malaikat, yaitu 144.000, ya, salah satunya saya, reinkarnasi dari rohnya Daniel, itu jumlahnya yang bertubuh penghulu malaikat jumlahnya 144.000, ya. Terus umat tebusan yang bertubuh malaikat jumlahnya itu dalam ratusan juta. Siapa mereka? Bayi-bayi yang meninggal apapun agamanya, orang-orang yang Down syndrome apapun agamanya, terus orang-orang yang budak-budak yang zaman dulu, zaman sekarang juga mungkin ada, ya, disiksa tanpa digaji, kerja keras, kerja rodi, ya kan, sampai kematiannya apapun agamanya, kayak gitu ya. Orang-orang yang di penjara, orang-orang miskin, nggak ada satupun yang orang kaya di situ, ya. Terus berikutnya apapun agamanya, ya, tidak terbatas, ya. Nah, tetapi mereka harus dibaptis Roh Kudusnya nanti di akhirat, nanti harus menjalankan dulu disiplin tongkat besi, kayak gitu. Nah, itu orang yang nulis Alkitab itu? Ya, itu tadi saya bilang 144.000, baik yang di kanon maupun yang nggak di kanon. Salah satunya saya, yaitu sekarang lagi hidup roh-rohnya. Siapa aja? Ibu kok begitu yakin ibu masuk? Hah? Ibu kok begitu yakin ibu termasuk di dalam salah satunya? Ya, memang kalau dia nggak, Kudus kepada kalau saya dia nggak masuk, Pak. Iya, kalau dia nggak masuk juga, Pak, dia nggak bakalan cerita kayak gini ke kita, Pak. Gitu loh maksudnya. Tandanya apa? Saya juga kepingin ikut, Bu. Ya, itu kalau soal bisa ikut enggaknya itu kan rahasia ilahi, Pak. Kan 144.000 itu 50 penulis Alkitab, terus 12 murid Yesus sekarang lagi hidup semua, tapi semuanya miskin materi, miskin sosial dipandang sebelah mata. Seperti Maria, ya. Maria, roh reinkarnasi dari rohnya Maria, ibunya Yesus, the kill and the kucel. Kalau dia ngaku nanti setelah 2027, karena nanti akan setelah 2027 diawali dengan 50 penulis Alkitab, mereka akan seperti saya dibaptis Roh Kudus dan akan mewartakan firman-Nya Pencipta berdasarkan ilham Roh Kudus terkait dengan kitabnya masing-masing. Nah, ibu termasuk itu, ibu taunya dari mana? Kenapa? Ibu termasuk salah satu itu, ibu taunya dari mana? Oke, saya Roh tahunya Kudus, gini. Pak. Tunggu dulu, Apakah ada orang juga. dalam? Tunggu. Apakah ada orang dalam yang ibu kenal? Kenalin dong. Bu, ada nabi juga nggak yang masuk, salah satu nabi yang 144 itu? Ada nggak? Nabi gimana maksudnya? Nabi 28 Iya, mah. Itu enggak, Bu? Nabi 28, Nabi Luga mungkin, Nabi Luga. Nabi 28. Nabi Lugan. Harus dia harus sebagai, ya, seperti saya, sebagai apa namanya? Itu bisa dikatakan nabi dong, ya? Iya lah, capek. Saya reinkarnasi dari rohnya Daniel. Oh, Ibu Nabi Daniel. Berarti ibu ini kayaknya jodoh sama Luga Tambunan deh, Bu. Karena dia juga Gini. Saya bukan
Daniel nabi. Daniel nabi, tapi saya bukan nabi untuk sekarang ini, entah nanti. Jadi Saya sekarang ini sebelum bukan nabi. jadi Elvi, ibu itu apa? Siapa? Roh saya roh Daniel. Roh saya roh Daniel. Identitas sebelum ibu Elvi nih, kan ibu nih inkarnasi berarti kan? Nanya yang benar sama yang tidak Daniel kalian ini. Aduh. Ini inkarnasi, bro. Inkarnasi dari Daniel maksudnya, Bu. Roh. Gini ya Pak ya. Yang namanya Iya. jiwa itu apa? Jiwa itu perpaduan antara roh dan fisik. Fisik saya dengan fisik Daniel, fisik saya dengan fisik Daniel beda. Maka Jiwanya? jiwa saya dengan jiwa Daniel beda. Rohnya? Rohnya sama. Oh, gitu. Luar biasa. Semua manusia di dunia ini 95% adalah reinkarnasi umum. Artinya pada saat perjanjian lama atau kehidupan pertama belum mendapatkan bantuan Roh Kudus berupa roh hikmat. Makanya perjanjian lama itu ya banyak nabi, banyak urapannya yang diutus ke Israel maupun non-Israel. Kenapa? Karena memang perjanjian lama orang nggak tahu akhlak, nggak tahu moral seperti di kota Niniwe. Ini nih. Bu Widi, saya mau tanya, Bu. Kan ibu rohnya roh Daniel kan, nabi kan? Nah, penciptaan Adam itu hari ke-6 atau hari ke-8, Bu? Hari ke-6 lah, kok hari ke-8? Oh, naikin ini nih. Ada penggoda iman nih. Penggoda iman cocok nih ngobrol sama ibu nih. Hari ke-6 lah, kok hari ke-8? Ada yang bilang hari ke-8, Bu. Ibu bantah dong sebagai inkarnasi roh Daniel nih. Coba host naikin penggoda iman, host. Kalau Adam-Adam yang lain tuh itu Nah, ada gimana? yang Hari lain ke-6. di semesta Sama, lain tuh? Hari Gus, hari ke-6. Hari ke-6 penggoda iman. Coba kamu naik penggoda iman. Ini profesor loh. Bu, ini profesor loh ini. Yang ini si Ini penggoda iman ngaku pernah hidup di zaman Adam juga, Bu, katanya. Kenapa sebanyak yang khusus? Memang kalau saya itu dicandain, diketawain, udah biasa. Nah, terus ada yang bilang nih, Living Smile mengatakan Yesus itu Bapa itu sendiri. Benar nggak tuh, Bu? Yesus itu kan gini, pencipta itu memang satu. Oke, Sang Firman Yesus itu sama memang nggak? pencipta, tetapi dalam porsi kemuliaan yang lebih kecil. Oh, lebih kecil, Living subordinat ya. Smile. Subordinat. Jadi Yesus itu Jadi gini kecil ya, loh. Bu, ya? Jadi gini, jangan samakan tubuh pencipta dengan tubuh kita. Jangan. berarti sesat itu ya? Tunggu dulu. Pencipta yang satu itu dia dalam waktu yang bersamaan bisa hadir di mana-mana dan hadirnya bisa dalam porsi kemuliaan yang berbeda-beda. Dalam waktu yang 1 detik dia bisa. Bu, Kayak gitu. bentar Bu. Tadi Ibu bilang Yesus Kristus itu ada ciptaan. Oh, Kapan Yesus itu? Kristus ciptaan? Siapa yang Jika- ngomong Yesus? Loh, tadi kan Ibu bilang. Kok Ibu udah lupa sih? Bapak, kalau Bapak nggak percaya ke omongan saya, jangan fitnah saya. Saya ngomong Yesus pencipta. Oh, tubuhnya itu pencipta juga nggak? Tubuhnya siapa? Tubuh Yesus itu darah dan dagingnya itu. Kristen kita Bruce di Biar dulu Pak penginjil. Yesus itu adalah serafim. Serafim. Oh, iya. Tapi kan Jadi gini, pada saat Yesus hidup di dunia ini dengan pada saat Yesus bangkit, tubuhnya beda. Pada saat Yesus bangkit, pada saat Yesus di bangkit, Grogol itu ada rumah sakit jiwa Bu, masih ada 1 kamar. pada saat Kalau mau, Yesus bangkit, dia tidak punya alat-alat reproduksi, nggak punya. Itu Bu. Terus dia saat bangkit tuh makan ikan goreng masuk ke dalam apanya tuh, Bu? Nggak punya alat-alat reproduksi. Iya, masuk. Iya. Tapi punya alat pencernaan nggak? Kalau makan ikan goreng itu metabolisme tubuh ya ada. Punya alat pencernaan nggak, Bu? Kan saya ngomong hanya reproduksi yang nggak ada. Oh, hanya reproduksi. dia punya kelamin nggak Bu? Udah nggak punya katanya, nggak punya. Nah,
Tuhan Yesus itu harusnya jadi presiden Israel enggak? Pada saat Yesus naik, itu bersayap malaikat dia, Mikael. Ini buktinya ya. Saya pakai ayat Alkitab. Kita buka Daniel ya. Oke, bukan. Daniel Oh, 12. langsung dari rohnya sendiri nih Daniel nih ya. Daniel 12 kita baca Daniel 12. Ayat 1 nih. Pada waktu itu juga muncul Mikael, pemimpin besar itu yang mendampingi anak-anak bangsamu. Apa yang ditulis di kitab Daniel, ditulis juga di kitab Wahyu. Kalau ayat ini berdasarkan kitab Wahyu adalah Wahyu 14. Ya, Wahyu 14 kita baca. Semua yang ditulis di kitab Daniel ditulis di kitab Wahyu. Sesungguhnya Daniel itu ya Wahyu. Wahyu 14. Iya. Wahyu tapi versi perjanjian lama ya. Wahyu 14 ya kita baca. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Sion, Bukit Sion, dan bersama-sama dengan mereka 144.000. Itu peristiwa yang sama itu. Pak Anu, Pak Jadi Safes, anak domba itu, jadi Mikael Siapin yang 6 ditulis bulan, di Pak. kitab. Sapi 6 bulan, saya yang bawa ke grogol saya. Oh gitu. 6 bulan. Bapak ya yang tanggung jawab atas nama Bapak nih ya. Tanggung jawab, saya yang bayar di rumah sakit grogol. Oke. Janganlah bercanda kalian, ini penginjilan. Siapa yang mau bawa saya ke rumah sakit Grogol? Ini Ibu Keves sama penginjil TikTok. Iya, maksudnya mau beneran mau bawa saya ke rumah. Maksudnya mau suruh. Maksudnya. Ya nanti suruh minum obat Pak Bu, sehari 3 kali obatnya. Oh iya, maksudnya Bapak mau beneran Biar orang sembuh gitu. Tunggu dulu, Pak. Saya mau ngomong dulu ke Bapak. Kalau enggak ya minum Paramek atau Panadol gitu Bu. Ya, saya mau nanya dulu kepada legaan sedikit. Ya, oke. Niat baik kok Kepahitan itu. itu harus diobati, kepahitan hati harus diobati, bertobat. Sabar Bu, Ewidi mau tanya itu, silakan Bu. Saya mau nanya dulu ke Bapak. Apakah Bapak mau nyuruh orang untuk nangkap saya supaya masuk rumah sakit Grogol? Belum jawab saya Bu, ngapain jawab Pak? Kalau Ya, masih jawab, tanya Fokus saya saja. jawab. Fokus saja, Bu. Jadi gini, Bu, pertanyaannya Apakah Bapak mau adalah lakukan itu? Terus terang. Enggak, bercanda Jangan itu, ganggu. bercanda, Tunggu Bu. dulu. Maksudnya nanti akan ada 144.000 yang akan seperti saya. Jangan ganggu mereka. Jangan ganggu keluarganya kalau nggak mau kena bencana. Itu aja. Kutu aja ini Bu. Bu Ewidi kutu aja ini. Keves ini. Kalau nggak mau kena banjir, nggak mau kebakaran, nggak mau apa, nanti akan datang 2027. Nanti 2027 Coba ya. 144.000 Ya, datang. kita nggak Dan di ganggu, Indonesia, kita nggak ganggu, Bu. di Indonesia ada sekitar 900 orang. Termasuk Luka Tambunan nggak tuh, Bu? Jangan ganggu pekabaran mereka. Masuk Luka Kalau Tambunan. nggak percaya nggak apa-apa, Kayaknya tapi enggak jangan deh. ganggu Luka keluarganya, enggak jangan segitunya ganggu lah. dia, jangan apa, Enggak ya. jangan. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, bukan berarti Luka nggak selamat, bukan. Bu Widi, aku ada pertanyaan menarik nih, Bu. Bukan Presiden menghakimi, tapi memang itu. Sabar, Memang sabar, Bu. Sabar. Ilham Roh Kudus kepada saya yang ganggu 144.000 yang mau membunuh atau apa 144.000 atau diganggu keluarga intinya, maka Tuhan akan bergerak. Iya. Karena yang akan mengadakan proses kiamat 144.000. Iya, Kayak iya. gitu. Oke. Ini Kalau ya. diganggu gimana Teman-teman. proses kiamat akan terjadi? Teman-teman gini ya. Gitu. Harus Kita kan diganggu orang biar nggak Kristen, kiamat, Bu. Kita kan orang Nggak Kristen. kiamat sayang dong. Nggak ada. Jadi kalau ada orang begini harus di ini. Jadi orang-orang yang menonton nggak mengira bahwa orang Kristen ini kayak orang EWD semua. Itu loh ya. Berbahayanya kan di situ. Seperti itu loh. Harus diluruskan yang begini, Bro. Soalnya dia yang meluruskan kita nih, Pak. Gimana tuh? Ya kamu itu EWD sekolah opo? Orang kayak gini sakit jiwa gimana? Masa Kristen sakit jiwa semua kayak gini? Ya, Kayak gini-gini nggak boleh. Bu Harus Widi. diluruskan. Ya silakan. Bu Widi, saya ada pertanyaan nih ke Bu Widi. Ya silakan.
Tuhan Yesus itu apakah seharusnya jadi presiden Israel, Bu? Seharusnya. Seharusnya. Terus Kalau kenapa? kalau gini ya, gini ya. Kenapa Taurat diadakan? Taurat diadakan adalah suatu syarat dan ketentuan untuk berpemerintahan teokrasi, di mana Yesus jadi presiden atau rajanya di Israel. Seiring waktu nanti di bumi. Kalau sempat Yesus jadi presiden atau raja di Israel, maka apa yang terjadi? Kita baca Yesaya 11. Yesaya 11. Yesaya 11 ya. Iya, Kalau iya. sempat Yesus jadi raja di Israel ya. Kan Suatu orang-orang tunas akan Pakistan keluar dari tunggul terus Isai, itu menerima Yesus rupa-rupa ya. angin pengajaran. Jadinya ya Ya, kayak terus gini. apa yang terjadi? Lihat, Iya. serigala akan tinggal Rambutnya bersama sampai domba. beruban, tau nggak? Rambutnya sampai beruban. Ya, lihat. Serigala akan tinggal bersama domba, Ya, anak lembu dan rambutnya anak dikit singa beruban. akan makan Tanya rumput. kalau nggak percaya situ. Ya. Binatang buas akan makan rumput itu, ya. Oke. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Oke. Tidak ada yang akan berbuat jahat, nggak ada lagi dosa. Karena Oke, semua oke. udah kecurahan Roh Kudus. Kayak gitu. Jadi semua selamat. Oke. Kalau Taurat berhasil, semua selamat. Ini yang Karena tepuk Yesus tangan yang siapa jadi sih? presidennya. Bu Widi atau Hah? hostnya nih? Siapa? Yang tepuk tangan ini Bu Widi ya? Tahu, saya nggak tepuk tangan. Oh. Bu Widi, kalau Tuhan Yesus itu presiden Israel, orang Asia itu gimana kenal Yesus? Makanya kan tadi saya belum selesai, udah dipotong. Lihat nih ayatnya ya. Lihat. Tidak ada lagi orang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi Betul penuh dulu ya, dengan Bos. pengenalan akan Tuhan. Orang gini kan nggak ngerti Alkitab, diluruskan juga nggak bisa. Maka pada waktu Ya, itu, tentunya lihat, di Bang Wawan, maka pada betul. waktu itu Taruk dari pangkal Isa, yaitu Yesus, akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Coba bayangkan. Iya. Nanti bangsa-bangsa akan akhirnya semua negara, karena lihat Israel itu udah maju teknologinya, udah nggak ada dosa, akhirnya semua bangsa datang kepada Yesus, minta Yesus jadi presidennya. Kayak gitu. Ini ini gitu. kalau terjadi Yesus jadi presiden raja di Israel. Kalau Perdana terjadi- Menterinya siapa, Bu? Kalau Yesus jadi presiden? Jangan kayak gitulah Bapak nanya. Kok nanya ke saya siapa perdana Loh, menterinya? kan Israel itu ada presiden, ada perdana menteri. Maksud Netanyahu kan? Kan perdana menteri ini sekarang Benyamin Netanyahu, presidennya kan ada tuh siapa namanya lupa tuh. Nah kalau Tuhan Yesus presiden, perdana menterinya siapa Bu? Masih Netanyahu mungkin. Coba tuh Bu Widi dari Roh Daniel itu coba apa yang diilhami Roh Kudus tuh untuk menjawab pertanyaan itu. Coba tanya Nggak dulu ada. Roh Kudus Bu. Oke, saya turun ya Pak ya. Bapak terdengar ejekan. Saya turun lah, terima kasih. Saya nggak suka Kok gitu sih Bu? Tanya Jangan. dulu. Jangan Bu, jangan turun Jangan Bu. Tolonglah jangan Bu. Jangan gitu Coba lah, Ibu Bang. berdoa Sukses dulu, tentang minta ilmu. ilham Saya dari Roh serius. Kudus. Ini Coba. ilmu ini. Bapak seolah-olah Roh Kudus itu diperintah Bapak dan diperintah saya. Sehina Enggak, itu berdoa, kan Roh Kudus. berdoa. Bapak dengar, sehina itu kan Roh Kudus diperintah saya dan diperintah Bapak. Enggak Bu, Sehina itu bukan kan- hina. Berdoa, Bu. bukan Salah diperintah. paham. Oh, saya berdoa, tolong Tuhan. Ini Bapak ini minta begitu hina. Coba nanti sebelum tidur Ibu Saya turun, berdoa terima ya. kasih, Kalian saya berdoa turun. ini kutuk. Saya Ibu turun, salah terima paham, kasih. Bu. Salah Saya turun, paham. Jangan karena turun. saya merasa Roh Kudus sudah dihina, saya turun. Jangan turun Bu. Udah gawat ini. Kok banyak pasien di sini ya? Ya, sahabat dua sudut pandang. Seru dan alhamdulillah ya, kita sebagai umat muslim, umat yang waras otaknya, kita tidak mungkin akan mengatakan bahwa ada seorang nabi lagi. Itu apalagi dia akan mengetahui hari kiamat. Waduh. Itu tadi adalah Yanti Widianti yang mengaku reinkarnasi dari Nabi Daniel.
Dan dia juga mengatakan bahwa Yesus sebetulnya bisa menjadi presiden Israel. Aduh, pokoknya aneh lah. Tadi diskusi bersama Slayer, kemudian Milo dan juga Safes ya. Jadi ya itulah otan yang kita tahu, dan kita bersyukur sebagai umat muslim ya, kita masih diberi akal yang sehat, akal yang waras, bisa membedakan yang hak dan yang batil, bisa membedakan mana ciptaan dan mana pencipta. Terima kasih untuk sahabat Dua Sudut Pandang, Anda telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau Anda ingin membantu channel Dua Sudut Pandang, silahkan bagi-bagi kuota Anda seikhlasnya aja ke nomor ini ya. Dengan dibantu kuota Anda kepada kami, sehingga kami masih terus bisa menghibur Anda, memberikan pengetahuan atau kabar-kabar yang baik ya, yang bisa menambah ilmu buat kita. Sampai ketemu lagi untuk video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.